Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب أو للمادة التي يجب علينا دراستها. نحن نتعلم العقيدة والفقه والسلوك، وفقنا الله في دراستنا هذه. Alhamdulillah umat sekalian, kita di malam yang insya Allah penuh keberkahan ini, kita sudah memasuki pertengahan terakhir, pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Dengan arti lain juga semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Maka kita hendaknya semakin siaga, semakin mempersiapkan diri kita untuk betul-betul menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan pertolongan agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang benar-benar siap secara zahir maupun batin. Siap secara zahir, baik secara fisik, secara materi, dan lain-lain. Demikian juga siap secara batin, baik jiwa kita betul-betul siap untuk menghadap kepada Allah. Kita perbanyak istighfar. Juga kita hendaknya mempersiapkan diri kita dari segi ilmu. Bagaimana bekal keilmuan kita menyambut bulan Ramadan. Ilmu-ilmu terkait dengan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Di tahun yang lalu sudah sempat kita adakan daurah atau mungkin juga majelis fikih Ramadan, majelis murajaah fikih Ramadan, yang mungkin umat sekalian masih ada catatan-catatannya. Silahkan dimurajaah lagi, dibuka lagi catatan-catatan. Kalau misalkan ada kendala atau ada yang membingungkan masih, atau ada yang belum paham, boleh ditanyakan di grup atau secara langsung. Atau kalau misalkan ada yang ingin murajaah dari rekamannya juga masih ada. Silahkan disimak rekaman-rekaman tahun lalu terkait dengan pembahasan fikih Ramadan. Untuk tahun ini memang sengaja kita tidak mengadakan murajaah fikih puasa karena memang mungkin saya kira itu tadi masih ada catatan-catatan mahasiswa sekalian terkait fikih puasa, dan masih bisa dimurajaah rekamannya. Namun insya Allah kita di bulan Ramadan nanti kita akan ada beberapa majelis di pagi hari pada salat subuh. Insya Allah kurang lebih kita akan mulai sekitar setengah 6 pagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu akan ada majelis-majelis. Tapi untuk khusus untuk fikih itu hari Kamis saja. Kamis pagi jam setengah 6 sampai selesai. Nanti insya Allah kita akan bahas beberapa hukum fikih yang ringan insya Allah. Seperti fikih sholat tarawih. Mungkin kalau kita membahas sholat tarawih tentunya akan juga menyangkut tentang
fikih sholat jamaah sedikit banyak, kemudian juga terkait fikih zakatul fitr. Kalau misalkan masih ada waktu cukup, insya Allah juga fikih zakat mal, kemudian juga fikih i'tikaf yang nanti akan kita persiapkan sebelum 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana terkait dengan i'tikaf. Kemudian terakhir insya Allah kita akan mengulas fikih puasa Syawal. Wafaqanallahu jami'an. Mungkin di grup majelis fikih Ramadan di tahun lalu saya di bulan Syawal sempat sudah menjelaskan terkait fikih Syawal, fikih puasa Syawal maksudnya secara uh, voice dan secara tulisan mungkin. Namun mungkin nanti akan kita ulas lagi secara langsung lewat Zoom supaya lebih jelas, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Karena puasa Syawal itu terkadang banyak yang belum memahaminya juga. Di sana bagaimana ketentuannya. Seseorang melaksanakan puasa Syawal itu bisa mendapatkan pahala puasa wajib 1 tahun penuh. Namun bisa juga hanya mendapatkan pahala sunnah 1 tahun penuh, pahala puasa maksudnya, puasa sunnah 1 tahun penuh. Namun bisa juga hanya mendapatkan pahala biasa, puasa sunnah biasa, 6 hari biasa. Dan maka itu harus dengan ketentuan-ketentuannya, bagaimana syarat-syaratnya. Wafaqanallahu jami'an. Baik, alhamdulillah al-hadirat ihda asyrata talibah. Yang sudah hadirah ada 11 talibah. Semoga nanti ya, masih ada yang menyusul. Umat sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan mulai dengan membahas kitab Sulamut Taufiq. Kita nampaknya sudah lama, sekitar 4 atau 5 pertemuan, kita belum membuka kembali kitab Sulamut Taufiq. Ya kan Ibu ya? Baik. Halo? Yes, Nah, kita insya Allah malam yes, hari ini Ustaz. kita akan mulai dengan kitab Sulamut Taufiq, masih di pembahasan akidah. Kitab Sulamut Taufiq ini ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir Al-Hadrami At-Tarimi Asy-Syafi'i. Beliau hidup kurang lebih di abad 12, di antara abad 12 dan 13 Hijriah. 1190 sampai 1200-an. Baik. Wafaqanallahu jami'an. Di awal kitab ini kita sudah membahas, walhamdulillah dengan taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah, kita sudah membahas beberapa pembahasan, di antaranya adalah kewajiban utama setiap mukallaf. Itu yang paling pertama kita bahas di kitab ini. Kewajiban utama setiap mukallaf itu apa? Kemudian berikutnya kita bahas tentang makna 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, kemudian syahadat yang kedua. Setelah kita membahas syahadat yang kedua, kita juga bahas apa konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Maka di antara konsekuensi kita beriman kepadanya adalah kita harus beriman kepada setiap hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah perkara-perkara gaib. Dan kita sudah bahas juga terkait dengan perkara-perkara gaib satu persatu. Kita jelaskan bagaimana gambarannya di setiap kejadian perkara gaib tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga ilmu yang kita uh, pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik. Hmm. Berikutnya, setelah pembahasan-pembahasan itu tadi, al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Beliau menyebutkan perkara yang tidak kalah penting, yaitu apa kewajiban setelahnya. Setelah kita uh, melaksanakan kewajiban utama setiap mukallaf, yaitu uh, mengucapkan, meyakini dan mengamalkan 2 kalimat syahadat. Kemudian
kita juga otomatis harus beriman dengan semua perkara-perkara gaib. Lalu apa? Lalu apa setelah itu? Kewajiban setelah itu apa? Dan di sini diberi judul Faslun fi ma yukhriju minal Islam. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Fima yukhriju minal Islam. Perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Baik, seperti sebelum-sebelumnya kebiasaan kita, kita akan sekalian kita belajar di sini terkait dengan kandungannya, kita juga sekalian belajar membaca dan juga menerjemahkan dan sedikit-sedikit kita belajar mengi'rab. Gitu ya, Bu ya? Baik. Mungkin kita akan baca paragraf ini, yajibu ala kulli muslimin. Mungkin kita bagi menjadi dua nanti. Siapa dulu yang sekalian yang mau membaca? Wanita-wanita. Ada Ustaz. Bahas roka aja. Aduh, bentar lagi. Ibu-ibu yang lain silakan deh. Tafadhol. Ini kita mungkin malam ini pengen mendengar Bu Juanita lah. Bu Juanita untuk membaca. Bagaimana Bu Juanita? Mungkin nanti setengahnya, terus nanti setengahnya yang lain. Bagaimana Bu Juanita? Ya Ustadz, dari mana Ustadz? Dari Yajibu. Dari tadi, Om. Nah, dari yajibu ala kulli muslimin. Ini sekalian kenalan sama Om sekalian. Ini mungkin beberapa Om ada yang sudah kenal, ada yang belum kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Eh, ini mungkin sebagian ada yang saya ajar di kelas bahasa Arab, sebagian juga tidak, baru di sini belajar sama saya. Jadi mungkin supaya lebih akrab kenalan. Ini Bu Juanita. Bu Juanita tinggal di mana Bu Juanita? Jakarta Timur. Jakarta Timur itu luas, Om. Ini juga banyak ibu-ibu dari Jakarta Timur. Di Rawamangun Ustadz. Rawamangun. Di Rawamangun. Rawamangun, yes. Mungkin sebagian umat di sini ada yang pernah ketemu mungkin. Rawamangun juga luas dong ya. Ya, yang penting itu. Belum kita pernah ketemu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti kapan, semoga Allah memberikan kemudahan nanti kapan-kapan ibu bisa bertemu bareng-bareng gitu, Mas. Baik. Silakan, Bu Juan itu. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yuntiluhu wa yaqta'uhu. Wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Gitu ya. Yubtiluhu wa yaqta'uhu. Baik. Wa huwa ridatu ayyi al-kufru Riddatu. riddatu ayyi al-kufru ba'da islami. Wal'iyadzu billahi ta'ala wa qad katharu fi hadha zaman Kathura. Wa qad kathura. qad kathura fi hadha zamani at-tasahulu ya Ustaz. Naam, sahih. التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام. خلاص يكفي. جيد. حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام. Tambah nih. Mungkin gantian setelahnya Bu Uka mungkin Om. Bu Uka belum pernah baca Om di sini Om ya? Mana Bu Uka nih suaranya? Halo Bu Uka. Ya sallallahu alaihi. Baik. Mungkin Bu Uka sedang sibuk di sana. Ya sallallahu alaihi. Karena waktunya berbeda. Bu Uka sebenarnya kalau rumahnya di BSD tapi sekarang tinggal di Qatar. Jadi mungkin persiapan buka puasa di sana.
Wafaqanallahu jami'an. Baik. Mungkin ada umat yang lain yang ingin membaca. Bu Dinar. Silakan Barusan Mahat. Bu Dinar Kurniasi. Sepertinya barusan mau membuka mikrofon. Ya sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Baik. Atau Bu Asyrah boleh lah Bu. Yang lain nggak apa-apa Ustaz. Pengen baca tunjuk sama Ustaz, please silakan Ustaz. Satu persatu tunjuk. Barusan saya tuh. Lah Bu barusan Uci. kan anti. Ah, Bu Anita lagi. Bu Uci Kurniasi. Tafadhali Bu Uci. Silakan Bu. Belum dibuka mikrofonnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, saya coba bismillahirrahmanirrahim. Bu Yuli. Bu Yuli. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Warriddatu thalathatu aqsamin. I'tiqadatu wa af'alun wa aqwalun wa kullu qismin yatasha'abu syu'ban katsirah. Syu'aban katsiratan. Nah, wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsirah. Amitlatur riddati bil qalbi au ayyul i'tiqadati al kufriyah. Faminal awal. Baik, فتح الله عليك. فتح الله عليك وفتح الله عليكم أبواب العلم والعلم. Naam. Insyaallah untuk membacanya tidak terlalu kesulitan Ibu ya, karena di sini sudah ada bantuan beberapa harokat di sana. Baik, mungkin saya baca sekali lagi sebelum Ummahat sekalian menerjemahkan. Nanti juga saya tunjuk untuk menerjemahkan mungkin ya. Ya, yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu ay al-kufru ba'da al-islam. Di sini yang di dalam kurung ini sebenarnya tidak terdapat di beberapa cetakan. Ini tambahan mungkin dari muhaqqiq atau ta'liq. Jadi untuk menjelaskan maksud dari riddah itu apa. Jadi mungkin di manuskrip aslinya mungkin tidak ada kata yang di dalam kurung ini. Ay al-kufru ba'da al-islam. Wal 'iyadu billahi ta'ala. Wa qad kathura fi hadha az-zaman at-tasahhul fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan 'an kaunihi kufran. والردة ثلاثة أقسام اعتقادات وأفعال وأقوال وكل قسم يتشعب شعبا كثيرة. أمثلة الردة بالقلب أي الاعتقادات الكفرية. Ini juga kalimat ini juga tidak ada di beberapa cetakan. Mungkin juga di manuskripnya juga tidak ada karena langsung biasanya kalau di kebanyakan cetakan itu langsung faminal awal. Nah, jadi sebelumnya wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsiratan, kemudian langsung faminal awal, maksudnya dari al-qism al-awwal. Baik. Nangdur. Mohon sekalian, mungkin kita ulas sedikit sebelum kita menerjemahkannya. Sebelum kita menerjemahkannya umat sekalian, mungkin kita ulas sedikit terkait dengan i'rab. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Sampai di sini umat sekalian. Yajibu ini jenis kata apa umat sekalian? Apakah jenis kata ism atau harf atau fi'lun? Fi'lun. Ya. Naam, yajibu ini fi'lun. Gitu ya, Bu ya. Yajibu ini fi'lun. Fi'lun apa? Fi'lun madhi atau mudhari atau amr? Mudhari.
fi'lun mudhari. Di sana jelas ada harful mudhara'ahnya. Fi'lun madhinya wajaba. Fi'lun madhinya wajaba. Kemudian fi'lun mudhari'nya yajibu. Artinya wajib atau harus. Fi'lun, namanya fi'lun itu pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana, Umar? Kulli Kulli muslim. muslim. Ala kulli muslimin. Masa huruf jar bisa menjadi fa'il? Itu si muslim itu. Masa muslimin? Oh. Islam. Masa Hifzul. fa'il itu majrur? Yajibu hifzul Islami. Hifdhu. Hifdhu itu fa'il. Jadi, ketika kita belajar rangkaian susunan kalimat fi'liyah, nanti insya Allah di tanggal 9 dan 10 masih kalian, kita akan mengadakan daurah nahwu. Jadi, Umahat sekalian kalau misalkan ada waktu di tanggal tersebut, waktunya luang, hari Sabtu dan Ahad, nanti silahkan ikut Umahat sekalian untuk belajar nahwu. Setidaknya kita bisa meringkas lah apa yang kita pelajari dari nahwu selama ini. Yes. Baik. Jadi jumlah fi'liyah, jumlah di dalam bahasa Arab itu hanya ada dua. Susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu hanya ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu diawali ism, makanya dinamakan ismiyah. Jumlah fi'liyah itu diawali fi'lun, makanya disebut fi'liyah. Jumlah fi'liyah, rangkaian jumlah fi'liyah itu terdiri utamanya terdiri dari fi'lun kemudian fa'il. Ya kan Ibu ya? Ada fi'lun yaitu kata kerja, kemudian fa'il pelakunya atau subjeknya. Jadi urutannya seperti itu, fi'lun dulu baru fa'il. Itu kalau jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Berbeda kalau dalam bahasa kita subjek dulu baru predikat. Kalau dalam bahasa Arab fi'lun dulu baru fa'il. Kata kerja dulu baru pelakunya. Baik. Naam, dan fa'il itu selalu marfu', ya kan Ibu ya? Tanda rofa itu umumnya adalah dhammah. Selama bisa ditandai dhammah, maka tandanya dhammah. Jadi tidak mungkin ini tadi misalkan yajibu ala ini nggak mungkin menjadi fa'il karena dia harf. Harf itu hanya kata bantu, pelengkap saja. Kemudian kulli nggak mungkin juga menjadi fa'il. Kulli itu majrur. Nggak mungkin fa'il majrur. Muslimin juga majrur, nggak mungkin sebagai fa'il, ya kan Ibu ya? Maka mana fa'ilnya? Hifdhu itu adalah fa'ilnya. Berarti apa yang wajib? Hifdhu yang wajib. Yang wajib apa? Menjaga. Gitu ya, Bapak? Wadah Mahat? Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi. Ini rangkaiannya apa Mahat? Hifdhu ini selain sebagai fa'il juga sebagai mudhof. Mudhof. Nah, makanya tidak tanwin di sana. Karena normalnya suatu ism itu kalau tidak diawali al, maka diakhiri tanwin. Itu normalnya demikian. Tapi di sini hifdhu tidak diakhiri tanwin. Karena dia kedudukannya juga sebagai mudhof. Mudhof itu tidak boleh diawali al dan tidak boleh diakhiri tanwin. Hifdhu islamihi. Islam itu baru mudhofun ilaihnya. Wahwa mudhof. Kemudian dhamirhi ha'ul ghaib itu sebagai mudhofun ilaih juga. Hifdhu islamihi. Kalau diartikan bagaimana Mas sekalian? Wajib bagi setiap muslim menjaga keislamannya. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya. Gitu ya, Ibu ya? Insya Allah tidak bingung, Ibu ya? Jayid. Terusan paham ya yang menerjemahkan. Wa saunuhu. Waw di sini adalah wawul ataf yang artinya dan. Tidak semua waw itu artinya dan. Ya kan Ibu ya? Ya. Waw yang artinya dan adalah wawul ataf. Di sini wawul ataf. Dan wawul ataf itu kata setelah wawul ataf itu disebut ma'tuf. I'rabnya ma'tuf itu selalu sama dengan kata sebelum huruf ataf. Ma'tuf kemana di sini? Jadi kata sambung ini sambungnya kemana?
Saunu ini mansub, apa? Ini marfu' juga. Marfu', ma'tuf ke apa? Ma'tuf ke hifdu. Jadi hukumnya sama. Saunu dan hifdu itu hukumnya sama. Hukumnya dalam i'rab dan dalam makna. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya, juga wajib juga saunuhu. Saunuhu ini maknanya apa Mas sekalian? Enggak tahu. Saun itu masdar dari sona yasunu, saunan. Maknanya sama seperti hafidha yahfadhu. Menjaga, memelihara. Baik. Mungkin umat sekalian ketika pernah belajar tajwid, umat sekalian, di beberapa kitab tajwid itu biasanya dijelaskan di awal tentang tujuan belajar ilmu tajwid itu apa. Di antara tujuan belajar ilmu tajwid adalah saunul lisani anil khata'i fi qira'atil Qur'an. Saunul lisan. Maksudnya apa? Menjaga lisan Jaga lisan. dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, gitu ya, Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Jadi saun itu adalah masdar dari sona yasunu, maknanya hafidha yahfadhu. Palsu. Wafaqanallahu jami'an. Dia tidak Mas sekalian? Insya Allah enggak, Ustaz. Wafaqanallahu. Jadi wajib wasaunuhu amma ini berapa kata Mas sekalian? Satu kata atau dua kata? Dua kata. Berapa? Dua kata. Apa Ustaz? Dua. Amma itu satu kata atau dua kata? Dua kata. Dua kata. Nah, aslinya adalah huruf jar'an An dan ma al-mausulah. An dan ma al-mausulah. An itu dari, kemudian ma al-mausulah artinya alladhi, yang. Itu Ibu ya. Jadi ma itu banyak juga macamnya. Mungkin sebagian umat sekalian sudah belajar beberapa jenis ma. Ma itu ada ma al-istifhamiyah, ada ma an-nafiyah, ada ma al-mausulah, ada ma al-masdariyah, ada ma at-ta'ajubiyah, kemudian ada ma an-nakirah at-tamah, kemudian ada ma al-kafah al-mubahamah. Banyak sekali. Kalau di total mungkin bisa 12 atau 13 macam ma, tapi yang masyhur, yang sering kita jumpai itu ada 9 macam ma. Dan di sini adalah ma al-mausulah yang artinya alladhi. Yang artinya alladhi. Jadi amma maksudnya anil ladhi. Wa yajibu saunuhu anil ladhi. Dan wajib menjaga keislamannya dari hal-hal yang, gitu ya Bu ya? Wafaqanallahu jami'an. Baik. Ini mungkin ada yang bertanya. Ustaz, ini kok Anil ladhi artinya apa Ustaz? apa? Yang anil ladhi artinya apa Ustaz? An alladhi ya dari hal-hal yang. Dari yang. Itu nadanya nggak boleh dirubah ya. Dari yang gitu. Enggak, jangan gitu. Dari yang gitu Yang. Ustaz. Wassalamualaikum jami'an. Baik. Ahlan wa sahlan yang baru bergabung, wafaqanallahu jami'an. Baik. Jadi di sini ma al-mausulah yang artinya alladzi, bukan ma al-istifhamiyah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ditulisnya amma, ada alifnya seperti itu, tidak seperti di awal surat An-Naba. Amma itu juga an dan ma aslinya. Tapi alifnya dihapus. Yang boleh dihapus alifnya itu adalah ma al-istifhamiyah. Ma yang pertanyaan, yang artinya apa. Tapi kalau ma al-mausulah di sini tidak dihapus. Begitu ya Bu ya? Alifnya tidak dihapus. Yes. Wa saunuhu amma yufsiduhu. Yufsidu ini fi'lun mudhari'. Fi'lun madhinya afsada yufsidu.
Ma ma'na afsada yufsidu? Merusak. Kerusakan. Merusak. Jayyid, merusak. Kemudian berikutnya wa yubtiluhu. Abtala yubtilu. Butlan. Batala. Kalau membatalkan. Jayyid. Wa yaqta'uhu. Qata'a yaqta'u. Ma ma'na? Memotong. Memutuskan. Memutus. Jayyid. Memotong atau memutus. Naam. Berarti kalau diterjemahkan bagaimana? Tadi di awal, wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya. Wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Ma ma'na? Dan menjaganya dari Hal-hal hal-hal yang merusaknya serta dan membatalkannya dan Nah. dan yang merusak, membatalkan dan memutuskannya. bagus. Jayyid. Dan menjaga keislamannya dari hal-hal yang merusaknya, membatalkannya, dan memutusnya. Gitu ya, Bu ya? Iya, Kurang lebih seperti itu kalau kita terjemahkan maknanya secara singkat. Baik. Namun di sini seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan apa yang dimaksud yufsiduhu. Yufsiduhu di sini mencakup hal-hal yang la yasluhu, la yuslihuhu wa la khaira fihi. Jadi kita wajib menjaga keislaman kita dari hal-hal yang merusaknya. Dan di antara hal-hal yang merusaknya di sini sebenarnya mencakup hal-hal yang tidak membuatnya lebih baik, tidak membuat keimanan kita lebih baik, dan atau yang tidak berpengaruh kepada kebaikan keimanan kita. Kalau misalkan sesuatu hal yang tidak ada faidahnya untuk keimanan kita, maka hendaknya kita jauhi dan hindari. Begitu Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Tidak hanya sampai merusaknya, tapi bahkan yang tidak bermanfaat, meskipun tidak merusak, tapi tidak ada faedahnya untuk keimanan kita, maka hendaknya kita hindari. Wafaqanallahu jami'an. Dan wa yubtiluhu, insyaallah tadi sudah difahami maknanya, membatalkan. Maksudnya batal itu apa? Batal itu betul-betul secara hukum itu sudah tidak dianggap lagi. Begitu kan Ibu ya? Sesuatu yang batal. Nah, sesuatu yang batal itu berarti sudah tidak dianggap ada, ya atau ya? Nah, misalkan puasa kalau misalkan kalau puasa batal, berarti puasanya sudah tidak dianggap lagi. Kalau puasa Ramadan maka harus mengqadanya, harus menggantinya di hari yang lain, ya atau ya? Iya. Nah, makanya na'am wa yubtiluhu ini maksudnya adalah yusqitu hukmahu, membatalkan hukumnya, menghilangkan hukumnya sehingga tidak bisa dianggap lagi adanya. Wa yaqta'uhu di sini mencakup bi an la yajzimahu fayashmal ataraddud fil kufur. Maksudnya yaqta' di sini adalah hal-hal yang membuat keimanan kita tidak teguh lagi, membuat keimanan kita goyah. Karena kita sebelumnya kita membahas tentang apa maksud tentang keimanan, beriman kepada Allah adalah i'tiqadul jazim, yaitu keyakinan yang teguh, yang mana di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Berarti maksudnya di sini adalah menjaga keimanan kita dari hal-hal yang yaqta'u al-Islam, maksudnya adalah hal-hal yang membuat kita ragu dalam keislaman kita. Begitu Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Semoga bisa dipahami. Baik. Namun umat sekalian, di sini ada beberapa dhamir yang berulang, ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Di sana ada haul ghaib di sana, wa sawnuhu, yufsiduhu, yubtiluhu, yaqta'uhu. Semua haul ghaib ini kembali kemana? Islam kali. Kulli muslim. Naam, Islam. Wa sawnuhu maksudnya menjaga keislamannya. Yufsiduhu, yaqta'uhu, wa yubtiluhu, semuanya kembali ke kata Islam.
Begitu Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Ya. Amin. Berikutnya al-mu'alif menjelaskan apa yang yufsiduhu, yubtiluhu, wa yaqta'uhu itu tadi apa saja. Wa huwa riddatu wal iyadu billahi ta'ala. Riddah yang mungkin di kita lebih kita kenal dengan istilah apa Ibu sekalian? Murtad. 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 Naam. Murtad. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan memberikan keistimewaan kepada kita. Baik. Murtad itu sebenarnya adalah ism fa'il. Sedangkan riddah ini adalah masdar. Begitu Ibu ya? Jadi kalau misalkan dikatakan murtad, murtad itu orangnya. Sedangkan amalannya, perbuatannya itu disebut riddah. Semoga bisa difahami teman sekalian. Gitu Ibu ya? Riddah itu adalah pekerjaannya. Yang dia lakukan itu disebut riddah. Sedangkan murtad itu orangnya disebut murtad. Murtad itu apa? Atau riddah di sini dijelaskan oleh pentahqiqnya ai al-kufru ba'dal Islam, yaitu kekafiran setelah keislaman, yang mengingkari setelah dia Islam. Di sini ada kata ai, umat sekalian. Sebenarnya aslinya tandanya sukun, ya-nya ini aslinya tandanya sukun. Ai seperti itu biasanya. Ai itu bimakna yakni, yaitu. Karena mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Hanya saja di sini diharokati kasroh karena untuk menghindari iltiqa'u sakinain, karena setelahnya sukun juga al itu, ya kan Ibu ya? Karena di dalam bahasa Arab selalu dihindari iltiqa'u sakinain. Maka ai ditandai kasroh ya-nya. Jadi ail kufru ba'dal Islam. Maksudnya riddah adalah kekufuran setelah seseorang masuk Islam. Wal iyadu billahi ta'ala. Ma makna wal iyadu billahi ta'ala? Semoga kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Wal Allah iyadu menghindari dari yang Baik. demikian. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari riddah dari semua macam dan cabang-cabang. Baik. Al-iyadu ini adalah masdar dari atau isim masdar ada ya'udu atau a'ada yu'idu. Naam, ada ya'udu atau a'ada yu'idu. Kita biasanya kalau ta'awud a'udu, ada ya'udu, a'udu. Jadi kan Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Umat sekalian, al-iyadu ini adalah masdar tapi ya'malu amala fi'lihi. Masdar tapi fungsinya persis seperti fi'lunnya. Terkadang ism itu bisa berfungsi seperti fi'lun. Seperti ini. Al-iyadu itu maknanya adalah a'udu wa a'tasimu. Saya berlindung. Begitu ya Bu ya? Iya. Wafaqanallahu jami'an. Jadi al-iyadu billah bermakna a'udzu billahi wa a'tasimu billahi min dzalika, dari hal itu. Kita atau saya atau kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal tersebut. Wafaqanallahu jami'an. Insyaallah bisa dipahami Mas ya? Insyaallah Ustaz. Hal min soal? Tadi putus Ustaz suara. Wala'iyadu billah. Al-iyadu itu masdar, tapi ya'malu amala fi'lihi, berfungsi persis seperti fi'lunnya. Jadi maknanya a'udzu billahi wa a'tasimu billahi min dzalika. Jadi saya berlindung kepada Allah dari hal itu. Dari hal itu. Baik, Ustaz. Dan umat sekalian, perlu benar-benar kita pahami dan tanamkan di dalam hati kita
Ar-riddah. Ar-riddah ini adalah bentuk kekufuran. Ya atau ya? Iya. Iya. Ya atau ya? Nah, Iya. dan bahkan dikelompokkan bentuk kekufuran yang paling hina, yang paling buruk, derajat kekufuran yang paling rendah, yang paling bawah. Jadi ar-riddah, seorang yang murtad itu lebih buruk keadaannya daripada seseorang yang kafir asli. Kafir asli memang misalnya dari awal dia kafir dan belum pernah masuk Islam, itu disebut kafir asli. Namun riddah, seseorang yang murtad itu jauh lebih buruk, jauh lebih hina daripada kafir asli. Ini bisa dilihat dari beberapa hal. Ustadz Afwan, itu secara kedudukan ya Ustadz maksudnya? Hina dan buruk itu. Secara hukumnya di dunia gitu kan? Secara hukumnya di dunia. Secara hukumnya di dunia. Hal itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Dari beberapa hal di antaranya annal murtad la yuqirru bil jizyah wa la yu'manu. Seseorang yang murtad itu tidak bisa dijamin keamanannya dengan membayar jizyah. Berbeda dengan kafir asli. Orang kafir asli itu kalau mereka membayar jizyah kepada orang-orang muslim, kepada pemerintah muslim, maka mereka dijamin keamanannya, dijamin jiwanya, keselamatannya. Berbeda dengan murtad. Murtad itu kalau sudah qama alaihil hujjah, sudah dakwahi, sudah dinasihati, kemudian dia tetap menolak, maka boleh dibunuh orang murtad itu. Kalau secara hukum Islam di negara muslim, gitu ya Bu ya? Iya. Ustadz Afwan, jizyah apa sih Ustadz? Jizyah itu mungkin bisa kita bahasakan seperti membayar pajak atau upeti gitu. Jadi di hukum syariat Islam di negara muslim yang wajib membayar jizyah atau pajak atau upeti itu hanya orang-orang kafir saja. Orang muslim itu tidak wajib bayar pajak sama sekali. Itu seharusnya di syariat Islam di negara muslim, di negara Islam. Gitu Ibu ya? Berarti di Arab Saudi nggak ada isu. Kalau sekarang di Arab Saudi sekarang ada pajak, pajaknya tinggi. Wafakanallah jami'an. Karena Saudi itu juga, apakah Saudi itu semuanya sesuai dengan syariat Islam, penerapan uh, hukum-hukum kenegaraannya? Tidak, tidak, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya mungkin negara Islam yang mungkin dikatakan paling terjaga, mungkin iya. Tapi kalau misalkan apakah semua apa yang diterapkan di sana sesuai syariat? Tidak, gitu ya. Karena kerajaan ya kerajaan. Oh, ulama-ulama. Naam, kalau dahulu beberapa tahun yang lalu di raja-raja sebelumnya seperti Raja Faisal, Fahad, itu sangat menghargai ulama. Apapun keputusan kerajaan itu selalu didasari oleh fatwa para ulama. Tapi sekarang yang memegang kendali kerajaan itu sudah putra mahkota sekarang. Dan putra mahkota itu pola pikirnya sudah berbeda. Jadi dia lebih, memang secara kondisi perekonomian sekarang sudah tidak seperti dahulu Arab Saudi. Dan putra mahkota itu lebih ke arah bagaimana meningkatkan perekonomian. Jadi apapun dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Padahal udah kaya Makanya, masih kurang juga. ya, nah, tapi berdasarkan perhitungan prediksi minyaknya sudah hampir habis. Jadi sekarang pajak itu mulai berlaku beberapa tahun terakhir, itu pajak mulai berlaku dan tinggi lumayan sehingga membuat beberapa
eh, barang itu naik juga harganya. Seperti kitab-kitab itu teman-teman yang di sana itu sangat merasa mungkin ya perbedaannya. Harga kitab semakin mahal. Kemudian juga pengiriman ke Indonesia juga semakin mahal kitab-kitab itu. Tapi teman saya mengatakan, tapi meskipun demikian di sana kebijakan-kebijakan kerajaan itu baik. Maksudnya apa? Meskipun harga-harga itu tinggi di sana, tapi setiap barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh setiap orang, kebutuhan utama, kebutuhan pokok itu mendapatkan subsidi yang cukup. Jadi meskipun orang miskin di sana itu tetap bisa uh, membeli kebutuhan pokoknya dengan baik. Jadi tidak ada masalah. Alhamdulillah. Itu kan kebijakan pemerintah. Semoga Allah menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Baik, ini tadi kok jadi negara Saudi. Semoga Allah memberikan taufik. Apa Kita tuh? lanjut teman sekalian. Bahwasanya na'am, murtad. Murtad itu secara hukum itu lebih buruk, lebih hina dari kafir asli. Yaitu tingkat kekafiran yang paling rendah, tingkat kekafiran yang paling buruk. Di antaranya kita bisa lihat dari satu hukum tadi yaitu masalah jizyah. Orang murtad itu tidak berlaku jizyah dan tidak dijamin keselamatannya dengan jizyah. Kemudian selain itu juga murtad atau riddah itu menghapus semua amal yang telah dikerjakan selama dia muslim. Seseorang, billah, jika seseorang murtad, yang sebelumnya dia Islam sebelumnya, selama bertahun-tahun misalkan Islam. Kemudian billah suatu ketika dia murtad. Maka semua amal ibadah, semua pahala catatan amal soleh yang dikerjakan selama dia muslim, semuanya dihapus. Seakan-akan tidak pernah beramal soleh sama sekali. Ketika nanti misalkan dia masuk Islam lagi, mendapatkan hidayah lagi, kemudian masuk Islam lagi, maka dimulai dari nol lagi. Sebaliknya kalau kafir asli itu kalau misalkan kafir asli masuk Islam, justru saat kafir asli masuk Islam, semua dosanya dihapus yang lalu, ya kan Ibu ya? Semua dosa kekufurannya yang lalu dihapus, tidak dihitung sama sekali. Dan mungkin Ummahat sekalian masih ingat di tahun lalu saat kita membahas tentang hukum puasa Ramadan, maka berbeda hukumnya antara kafir asli dan murtad. Ya kan Ibu ya? Nah, secara asal semua itu mukallaf, semua orang itu mukallaf, dibebani syariat. Dalam artian seseorang yang kafir itu harus didakwahi ketika masuk Islam maka dia harus mengerjakan syariat. Gitu kan Ibu ya? Dan nanti di akhirat orang-orang kafir pun ketika di akhirat nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban, dipertanyakan tentang kekufurannya dan juga akan dimintai pertanggungjawaban atas dia telah meninggalkan semua syariat di dunia. Jadi 2 kali penghakiman orang kafir itu. Dihakimi atas kekafirannya dan dihakimi karena dia tidak melaksanakan semua syariat di dunia. Allah jami'an. Taib. Adapun orang kafir asli, kalau misalnya masuk Islam, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasa Ramadan selama dia kafir. Selama dia kafir otomatis dia tidak berpuasa, ya kan Ibu? Tidak berpuasa Ramadan. Saat suatu ketika orang kafir asli itu masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha puasa-puasa selama dia kafir. Berbeda halnya dengan murtad. Orang yang murtad, saat dia masuk Islam lagi, dapat hidayah, kemudian masuk Islam lagi,
maka dia wajib untuk mengqadha semua puasa Ramadan yang dia lewatkan selama dia murtad. Gitu Ibu ya. Masih ingat kan Ibu ya? Kita bahas di tahun yang lalu. Wafaqnallah. Baik. Itu kurang lebih terkait pembahasan terkait dengan murtad. Namun demikian, mahasiswa sekalian, ini adalah hukum di dunia. Murtad itu lebih hina, lebih buruk daripada kafir asli. Namun itu tidak menjadi jaminan terkait dengan kedudukan di akhirat nanti. Karena bisa jadi kafir asli itu lebih hina nanti di nerakanya. Kedudukan di nerakanya lebih bawah. Bisa jadi demikian. Seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Karena saking banyaknya Abu Lahab dan Abu Jahal itu memusuhi Rasulullah dan menyakiti Rasulullah. Karena hal itu, maka Abu Lahab dan Abu Jahal itu nanti di akhirat lebih hina daripada murtad. Begitu Ibu ya. Wafaqnallahu jami'an. Oh ini jadi kalau di dunia aja ya Ustadz ya berarti ya. Nah, nah. Jadi terkadang mahasiswa sekalian suatu hal itu tidak lazim, tidak serta-merta pasti akan apa namanya istilahnya, maka nanti di akhirat demikian juga. Begini, misalnya ketika kita mungkin pernah menyinggung masalah ruqyah. Ruqyah itu, nggak tahu di sini atau di kelas lain. Ruqyah itu kan di antara mungkin di antara sebab seseorang bisa masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah minta untuk diruqyah. Ya kan Ibu ya? Yes. Tidak Iya. pernah minta untuk diruqyah. Tapi apakah itu menjamin kedudukannya di surga pasti lebih tinggi? Tidak. Hanya menjamin dia masuk surga tanpa hisab. Tapi tidak menjamin kedudukannya pasti lebih tinggi daripada yang dihisab. Bisa jadi orang yang dihisab itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang tidak dihisab. Gitu kan Ibu ya? Wafaqnallahu jami'an. Tidak minta diruqyah sama nggak sih Ustadz dengan kita mendatangi tempat itu untuk diruqyah? Minta di sini secara lisan atau gimana? Perbuatan juga langsung gimana? Ya sama saja, baik secara lisan maupun perbuatan. Dari mendatangi orang peruqyah untuk meruqyah kita kan, meskipun kita nggak ngomongin, berarti kita minta diruqyah. Iya. Tapi nggak masalah. Dalam beberapa kondisi terkadang memang kita butuh untuk diruqyah. Betul Ustadz. Jadi jadi jangan berkecil hati di sana. Naam, memang akan lebih baik kalau kita tidak minta untuk diruqyah sama sekali, karena itu betul-betul apa istilahnya menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah, sehingga nanti akan diberikan ganjaran tidak dihisab, masuk surga tanpa hisab. Walaupun Namun, membahayakan diri kita Ustadz. Kita nggak minta orang tunggu ruqyah dulu. Jadi tapi itu bukan menjamin untuk kedudukan di dalam surga nanti. Bukan berarti yang tidak dihisab itu lebih tinggi derajatnya di surga. Bisa jadi iya lebih tinggi, bisa jadi juga orang yang dihisab lebih tinggi derajatnya di dalam surga. Namun terkait dengan kebutuhan ruqyah itu sebenarnya yang paling utama itu adalah meruqyah diri sendiri. Wafaqnallahu jami'an. Mungkin di beberapa kelas, seperti di kelas semester 5 yang Bu Anita, Bu Asroha, ini saya pernah membahas ruqyah. Nanti ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan ada waktu khusus gitu kita membahas tentang ruqyah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Iya Ustadz Afan. Berarti apakah kedudukan seorang peruqyah itu juga istilahnya tidak baik atau gimana Ustadz? Karena berkaitan dengan orang yang minta diruqyah itu kan istilahnya ya tadi. Bukan demikian. Itu tidak ada talazum, tidak ada apa namanya, istilahnya apa? Kalau demikian pasti demikian, tidak pasti seperti itu. Jadi peruqyah sendiri pun juga macam-macam. Saya lihat kondisi peruqyah itu di lapangan itu macam-macam. Bahkan juga ada peruqyah juga yang terpengaruh dengan yang
apa ya istilahnya, mungkin perutnya sendiri itu perlu diruqyah gitu. Jeruk makan jeruk. Karena dalam prakteknya itu ternyata dia menggunakan ya bantuan jin juga gitu kan. Yang Jadi ruqyah semoga Islami, Allah Ustaz. berkata. Yang ruqyah Islami. Iya, iya Om. Meskipun peruqyah Islami Om, di lapangan itu saya lihat itu mungkin dia tidak sadar, tapi tanda-tandanya itu sangat jelas. Karena kalau orang normal dengan kemampuan manusia normal, dia tidak akan bisa seperti itu. Misalkan menggunakan insting perasaan uh, tentang adanya misalkan jinnya bagaimana di mana, itu nggak bisa manusia normal Om, kecuali dengan bantuan jin. Meskipun secara zahirnya itu ruqyah syar'iyah, ada yang seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik pada kita. Berarti benang merahnya itu banget Ustaz ya. Bahayanya. Nah, dan bahkan terkadang peruqyah itu apa namanya, bahaya bagi peruqyah itu juga lebih besar loh. Maksudnya apa? Terkadang itu peruqyah itu bisa juga terkena penyakit hati. Dan penyakit hati itu juga dari setan juga, dari jin juga. Misalkan, oh setelah meruqyah dia akan sombong, misalkan seperti itu. Bisa jadi juga seperti itu. Oh, betul. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita lanjutkan dulu, mahasiswa sekalian. Iya, Ustaz. والعياذ بالله ثم وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام. ما معنى هذه الجملة؟ mungkin mau ditunjuk Muhammad Sungguh banyak atau di bolehlah zaman siapa ini. saja. وقد كثر في هذا الزمان, dan sungguh banyak di zaman ini. Gitu Tasahul. Mas. Tasahul dari kata sahlun. Apa makna sahlun? Mudah. Mudah. Nah, mudah. Kalau tasahala yatasahalu, wazannya tafa'ala yatafa'alu. Maknanya jadi Membuat mudah apa? bermudah-mudah. 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 Sungguh sangat banyak di zaman ini seseorang yang bermudah-mudah di dalam ucapannya, fil kalam. Gitu ya, Bu ya? Wadah Mahat? Iya, Baik. Pertama kita ulas dulu di sana qad. Kata qad. Qad itu maknanya bisa bermacam-macam. Bisa untuk taukid, untuk penegasan. Bisa juga untuk taklil, artinya kadang-kadang. Bisa juga untuk syak, artinya bisa jadi. Tapi kalau qad setelahnya adalah fi'lun madin, seperti di sini setelah qad kathura, di sana fi'lun madin, maka pasti qad itu untuk taukid, untuk penegasan. Dan sungguh banyak, gitu ya Bu ya. Wadah Muhammad? Fi hadha zaman. Fi hadha az-zamani. Az-zamani itu majrur karena apa Muhammad sekalian? Badal. Badal. Karena fi atau karena badal? Badal. Karena badalnya. Karena badal. Naam. Karena fi itu harful jar, memang fi itu harful jar. Tapi fi harful jar ini hanya mempengaruhi kata setelahnya, yaitu hadza. Hadza itu mabni fi mahalli jarrin, ya kan Ibu kan? Iya. Kemudian setelahnya, setelah isim isyarah kalau ada al, setiap kata setelah isim isyarah jika diawali al, maka kata yang diawali al itu adalah badal. Badal itu artinya apa? Penjelas. Penjelas apa yang dimaksud kata sebelumnya. Apa yang dimaksud hadza. Ya kan Ibu ya? Iya. Wafaqanallahu jami'an. Az-zaman. Badal itu setelah i'rab mengikuti kata sebelumnya, kata yang dijelaskan sebelumnya. Hadza tadi dalam keadaan jar, maka az-zamani ikut majrur. Wa qad kathura fi hadzal zaman. Sungguh telah banyak di zaman ini. At-tasahul, bermudah-mudah, fil kalam, dalam ucapan. Tasahul ini i'rabnya kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il dari kathuro. Gak bingung ya insyaallah. Jadi yang banyak itu apa? Tasahulnya. Gitu ya Bu ya? Iya. Dan sungguh telah banyak di zaman ini
bermudah-mudah dalam perkataan. Dan sekalian, kita lanjutkan dulu. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam. Hatta di sini, hatta itu bisa ada dua kemungkinan makna. Bisa lil ghayah yang artinya sampai, sehingga, sampai-sampai atau sehingga. Nah, bisa juga maknanya li ta'lil, untuk ta'lil, menunjukkan sebab atau alasan. Tapi di sini hatta di sini lil ghayah, sampai sehingga. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahat. Sampai-sampai di sana ada annahu yakhruju min ba'dihim, yakhruju min ba'dihim alfadhun. Alfadhun ini fa'ilnya. Fa'il dari yakhruju. Keluar min ba'dihim, keluar lafaz-lafaz dari ba'dihim. Ba'd, mana ba'd umahat? Sebagian. Sebagian. Maksudnya min ba'di afwahihim, dari sebagian mulut mereka, sebagian mulut orang-orang, gitu Ibu ya. Maksudnya demikian, min ba'di afwahihim, takdirul kalam seperti itu. Jadi hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun, sehingga keluar dari mulut sebagian orang lafaz-lafaz tukhrijuhum an Islam, yang Mengeluarkan akhraja, mereka. yang mengeluarkan mereka dari keislaman. Anil Islam. Afwan Ustaz, Naam. tadi Ustaz membaca hatta annahu ya Ustaz. Hatta innahu, afwan. Hatta innahu. Itu alfazun atau alfazu? Alfadhun. Alfadhun. Nah, Alfazu. beserta fa'il. Fa'il dan tidak ada al-nya dan tidak mudhaf. Ustadz Afan, innahu dengan annahu apakah sama atau gimana? Hatta innahu. Secara inna dan anna, secara pengaruh i'rab dan secara makna itu sama. Secara pengaruh i'rab menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Secara makna yaitu sebagai taukid, sebagai penegasan. Namun biasanya inna itu berada di awal jumlah, ya kan Ibu ya? Iya. Inna itu berada di awal jumlah dan anna itu berada di tengah-tengah jumlah. Gitu kan Ibu ya? Iya. Subhanallah jami'an. Atau misalkan inna, kalau setelah kata qala itu juga inna juga kita bacanya, bukan anna. Kalau setelah qala inna. Subhanallah jami'an. Tapi di sini kenapa kok pakainya inna? Nah, kita anggap di sini di awal karena mungkin di sana hatta itu dianggap sebagai jeda, Ibu sekalian. Qad kasura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Hatta, jadi seakan-akan ini jumlah baru. Hatta innahu yakhruju, begitu ya Bu ya? Wadih mahat? Iya. Di depan Ustaz ya. Nah, hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ini, umat sekalian, al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, berkata ini, menulis ini di zaman beliau. Beliau mengatakan sungguh banyak di zaman ini orang-orang bermudah-mudah dalam ucapannya, sehingga terkadang mereka keluar dari lisan-lisan mereka lafaz-lafaz yang mengeluarkan mereka dari keislaman. Ini di zaman beliau, yang mana beliau itu hidup di antara abad ke-12 dan 13 Hijriyah. Sedangkan kita sudah di abad 15 Hijriyah. Sudah 2 abadan lah mungkin kita selisihnya. Ya kan Ibu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kalau di zaman beliau seperti itu, apalagi di zaman kita sekarang. Bagaimana kondisi kita, bagaimana dengan anak-anak kita, keturunan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya Allah. Nastamir. Wala yarawna dzalika dzanban
Fadlan an kaunihi kufran. Ma makna? Tidak Dan berjalan dan tidak Yarawna apa? melihat ya Ustaz. Melihat yang seperti itu Ah, adalah Dan akan tidak dosa. dan melihat itu sebagai yaro, ro'a yang yaro. Ma makna ro'a yaro? Melihat Dokter yang Naam. Ro'a Melihat ya, yaro itu teman. bisa bermakna melihat, memandang, menganggap, berpandangan. Begitu bisa dimakna itu. Dan mereka dan tidak menganggap itu sebagai dosa besar Ustaz saya. Dan mereka tidak menganggap hal itu sebagai dosa. Fadlan an kaunihi kufran, apalagi dianggap sebagai kekufuran. Dianggap sebagai dosa saja tidak, apalagi dianggap sebagai kekufuran. Begitu ya, Bu ya? Wafaqanallahu jami'an. Kaunihi berarti apa Ustaz tadi? apalagi? Bagaimana? An kaunihi karena yakunu. Oh iya, Ustaz. begini pelan-pelan. Naam. Fadlan itu yang kita terjemahkan tadi, apalagi. Fadlan itu yang kita terjemahkan apalagi. Sifat dan Dan itu An artinya apa? kaunihi dari naam, kaun itu adalah masdar dari kana yakunu. Kaun Apa? itu adalah masdar dari kana yakunu. Dianggap sebagai kekufuran. Nah, apalagi dianggap sebagai kekufuran. Jadi kana yakunu bentuk ya, bentuk kekufuran gitu. Bentuk kekufuran. Jadi mereka tidak melihat hal itu, tidak menganggap hal itu sebagai dosa, apalagi menganggapnya sebagai bentuk kekufuran. Wafaqanallahu jami'an. Padahal artinya apa lagi ya Ustaz? Kirain di sini Nah, kan Ustaz. Itu fadola. Padola Ustaz. Fadlan di sini mungkin sebagian ummahat sebagian ummahat di sini sudah pernah mempelajari maf'ul mutlaq, mungkin seperti Bu Siti atau mungkin ummahat yang lain juga sempat sudah mempelajari maf'ul mutlaq, atau insyaallah nantilah di daurah nahwu insyaallah kita akan pelajari juga maf'ul mutlaq. Fadlan ini adalah maf'ul mutlaq atau naib an maf'ul mutlaq. Naib an maf'ul mutlaq. Jadi itu adalah sifat dari masdarnya dihapus. La yarawna dzalika dzanban ra'yan yafdulu an kaunihi kufran. Takdirul kalam seperti itu. Al-muhim ini adalah maf'ul mutlaq. Kemudian sekalian nastamir. Wariddatu thalathatu aqsamin. Oh iya, saya tadi terlewat sekalian. Sebelumnya tadi alfaz itu jamak ya. Yang di atasnya tadi. Oh iya. Alfaz itu jamak. Kemudian tukhrijuhum. Tukhriju ini dhamirnya harusnya hiya. Hiya tukhriju. Gitu ya, Bu ya? Hiya tukhriju. Masih ingat ummahat sekalian? Kenapa kok di sini alfaz itu dhamirnya menggunakan hiya, sehingga di sana fi'lunnya tukhriju. Jamak Ustaz. Ghairu akal. Jayyid. Jamak ghairu aqil. Jamak yang tidak berakal itu kita perlakukan persis seperti mufrad muannats. Makanya semuanya baik sifatnya, dhamirnya, isim isyarahnya, semuanya kita anggap seperti mufrad muannats. Gitu ya. Makanya di sini tukhriju. Jadi alfat tukhrijuhum. Wafaqna jami'an. Berikutnya, teman-teman sekalian, wariddatu salasatu aqsam. Dan riddah, murtad, bentuk kemurtadan itu ada tiga bagian. Oh ya, aksam tuh. Tiga macam, tiga bagian. Nah, aqsam itu jamak dari qism. Qism itu bisa diartikan bagian atau macam. Salah satu aqsam, salah satu anwa'. Yang pertama, i'tiqadat. I'tiqad itu apa, Mat? I'tiqadi apa itu ya? I'tiqad itu keyakinan. Nah, berarti maksudnya apa? Riddah secara hati.
Jadi murtad hati, gitu Om ya. Ya, i'tiqadat itu keyakinan, dan keyakinan itu di dalam hati. Iya. Maka bentuk Terniat. riddah, bentuk kemurtadan yang pertama ini adalah murtad dengan hati. Kemudian wa af'al, ini yang kedua. Af'al itu jamak fi'lun, perbuatan. Perbuatan. Naam, murtad dengan perbuatan. Summa wa aqwal. Kataan ya. Aqwal, naam, jamak dari qaul. Murtad dengan perkataan, ucapan. Nah, wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsiratan. Apa makna? Dan Setiap setiap bagian macam apa ini ya? Dan setiap coba ya. bagian, setiap Setiap macam bagian. dari ketiga itu tadi, yatasha'ab. Yatasha'ab bermakna yatafarra'. Terbagi-bagi Ustaz. Terbagi. Bercabang-cabang. Gitu ya. Yatasha'ab bermakna yatafarra'. Bercabang-cabang. Syu'aban katsiratan. Menjadi cabang yang Cabang yang sangat banyak. banyak. Gitu ya Bapak ya. Wafakanallah jami'an. Kalau di Arab syu'aban itu juga maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu selalu bentuknya masdar dari fi'lunnya. Bisa untuk mempertegas fi'lunnya, bisa untuk menjelaskan sifat dari fi'lunnya, bisa untuk menjelaskan jumlah dari fi'lunnya, bisa bahkan bisa mewakili fi'lunnya. Baik. Ini syu'aban ini untuk menjelaskan sifat dari fi'lun yatasya'ab. Ini bercabang-cabang bagaimana bercabang-cabangnya? Bercabang-cabang dengan cabang yang sangat banyak gitu. Itu untuk mensifati syu'aban katsiratan. Dan di sana juga katsiratan. Kata syu'ab itu bentuk jamak teman sekalian. Dari kata syu'bah. Syu'bah. Kemudian di sana syu'ab itu jamak, lagi-lagi jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal, kita anggap sebagai mufrad muannas, makanya di sana na'tunnya atau sifatnya katsiratan, bentuknya muannas. Kayak ni'am ya Ustaz ya. Ni'am. Naam, sahih, ni'am. Ni'mah jadi ni'am. Syu'bah, syu'ab. Allah ni'am. Jayid. Berikutnya di bawahnya di sana amsilatur riddah bil qalb. Al-i'tiqadat al-kufriyah. Saya sampaikan tadi ini di beberapa cetakan dari kitab ini tidak ada kata ini. Mungkin ini juga penjelas dari muhatiknya, dari yang menyalin kitab ini. Amsilatur riddah bil qalb. Contoh-contoh riddah, kemurtadan dengan hati. Yaitu al-i'tiqadat al-kufriyah, keyakinan yang menjadikan seseorang kufur. Tapi kalau misalkan di kebanyakan cetakan langsung faminal awal, maka yang termasuk al-awal, maksudnya yang termasuk bagian yang pertama yaitu al-i'tiqadat tadi, ar-riddah bil qalb. Begitu Ibu ya. Semoga bisa dipahami. Wafaqanallahu jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hal min soal, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, menjaga keislaman kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam Islam sampai akhir hayat kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Hal min soal? Ada pertanyaan wahai sekalian? Mau tanya Ustaz. Bagaimana? Jadi yatasya'abu itu bermakna far'an Ustaz. Yatafarra'u. Tafarra'u ya. Kalau di pemakaiannya Ustaz, lebih kepada pemakaiannya itu bagaimana ya? Kalau di dalam ilmu tajwid itu dengan far'ain gitu ya Ustaz ya. Bagaimana? Di dalam apa? Ilmu tajwid ya misal mat far'ain gitu. Lebih itu apakah pemakaiannya
khususon ataukah memang apa ya? Gimana mau tanyanya Ustaz? Mat far'i, maksudnya apakah mat far'i itu istilahnya bisa diganti gitu, Om? Nah, iya Ustaz begitu. Enggak, Om. Di dalam setiap bidang ilmu itu sudah ada mustalahat, sudah ada istilah-istilah tersendiri. Jadi tidak bisa kita seenak kita untuk mengganti-ganti istilahnya, karena biasanya istilah-istilah dalam setiap bidang ilmu itu sudah baku. Kalau misalkan kita ganti, justru malah bisa maksudnya lain. Karena terkadang secara sekilas, terkadang itu antara satu kata dengan kata lain dalam satu bidang ilmu, antara satu kata dengan kata lain itu mungkin ada unsur sinonim di sana, ada unsur persamaan, tapi maksudnya berbeda. Seperti misalkan di dalam sorof lah. Kita dulu ketika daurah sorof dasar, kita pernah membahas cabang atau pembagian fi'lun berdasarkan jenis hurufnya. Yaitu ada fi'lun sahih dan ada fi'lun mu'tal, ya kan Ibu ya? Sahih itu kalau secara makna lugawi artinya sehat. Ya atau ya? Iya. Tapi di sana maksudnya yang tidak ada huruf illahnya. Tapi di bawahnya fi'lun sahih itu ada cabang-cabang lagi. Ada bermacam-macam. Ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Salim itu artinya sama sebenarnya dengan sahih dari segi bahasa. Artinya sehat. Sahih dan salim itu artinya sehat. Tapi kan maksudnya berbeda di situ. Fi'lun sahih itu lebih umum. Sedangkan salim itu selain tidak ada huruf illahnya, juga tidak ada huruf hamzahnya dan tidak ada huruf yang double, kan gitu, ya? Yes. Jadi setiap istilah dalam setiap bidang ilmu itu sudah baku, jadi tidak bisa digantikan. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Soal akhir, misalkan Om ya, misalkan istilah yang mungkin saya pernah menyinggung di beberapa kelas, misalkan istilah sunnah. Istilah sunnah itu beda bidang ilmu maka beda maknanya. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau sunnah secara bahasa itu artinya at-thariq, suatu jalan yang ditempuh. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. La tattabi'unna, kalian pasti suatu ketika nanti, yaitu umat Islam, pasti suatu ketika nanti akan mengikuti sunan. Sunan itu adalah jamak dari sunnah. Sunnah. Orang sebelum kalian. Maksudnya apa di situ? Jalan yang ditempuh. Gitu Ibu ya? Iya. Nah, itu kalau dari segi bahasa, sunnah itu artinya suatu jalan yang ditempuh. Kalau dalam hadis, sunnah itu apa? Yang baru. Sesuai dengan Rasul. Yang baru. Sunnah. Ma wasala ilaina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Tiba qaulin Rasul wa bukan. fi'lin wa iqrarin wa sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu pengertian sunnah dalam hadis. Sunnah dalam hadis itu apa? Segala hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita, baik perkataan beliau, baik perbuatan beliau, baik persetujuan beliau, ataupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik maupun sifat kepribadian beliau. Iya. Semuanya, yang penting semua hal terkait dengan Rasulullah itu istilahnya sunnah di dalam hadis. Di dalam ilmu hadis. Gitu Ibu ya? Wadih Mahat? Iya. Jadi berbeda secara bahasa tadi thariq, jalan yang ditempuh. Secara ilmu hadis adalah semua hal dari Rasulullah yang sampai kepada kita. Kalau di dalam ilmu usul fiqih, maka beda lagi. Istilah sunnah itu maknanya beda lagi. Karena usul fiqih
itu membahas apa saja yang bisa dijadikan dalil. Maka di dalam usul fikih, pengertian sunnah itu lebih sempit. Hanya perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan persetujuan-persetujuan Rasulullah. Tidak ada sifat-sifat Rasulullah. Karena sifat-sifat Rasulullah tidak bisa diambil kesimpulan hukum darinya. Ya kan Ibu? Ya. Wafaqanallahu jami'an. Jadi, tiga itu lebih sempit kalau di dalam usul fikih. Kalau di dalam fikih beda lagi. Kalau misalkan kita membahas fikih, kemudian kita katakan sunnah. Maksudnya sunnah apa? Mungkin seringkali, mungkin seringkali yang paling banyak dipahami adalah yang jika dikerjakan maka mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka tidak berdosa. Itu sunnah ya kan Ibu Kak? Iya. Atau bagaimana? Kalau ditinggalkan rugi. Ustaz. Atau dalam pengertian yang lain itu adalah al-amru ghairu jazim, perintah yang tidak mengharuskan, itu sunnah. Perintah tapi nggak harus. Kalau wajib itu perintah jazim yang mengharuskan. Itu kan Ibu ya? Iya. Jadi itu sunnah. Jadi berbeda-beda tadi Om ya. Pengertiannya sunnah itu. Kemudian kalau di dalam akidah beda lagi. Makna sunnah di dalam akidah berbeda lagi. Apa makna sunnah dalam akidah? Waduh, nggak ngerti. Kalau di dalam akidah, sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Oh, ya. Gitu itu ya. Jadi kalau misalkan ada ustadz kemudian membahas tentang sunnah, maka kita harus memahami konteks pembahasannya dalam hal apa. Begitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Beda tempat, beda lagi. Ya. Jadi setiap bidang ilmu itu punya istilahnya sendiri-sendiri. Gitu Ibu ya. Ya Ustaz. Baik. Afwan sekalian. Ini nampaknya waktunya sudah habis Ibu ya. Padahal rencana juga mau membahas madhab-madhab yang telah punah. Tapi ya qadarullah tidak masalah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Insya Allah di pekan depan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita membahasnya. Sebelumnya kita sudah membahas perkembangan fikih di masa Rasulullah SAW, kemudian di masa sahabat. Dan kita bahas juga bahwasanya di masa sahabat di sana ada 3 madhab, ya kan Ibu ya? Di sana ada Ibnu Mas'ud di Irak, kemudian Ibnu Abbas di Mekah, kemudian ada Zaid bin Thabit di Madinah. Sebagaimana dituturkan oleh Al-Imam Ali ibn Madini di dalam kitab Al-Ilal, maka fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbah yadhhabuna madhhabahu wa yatba'una tariqatahu ويسلكون طريقته ويفتون بفتواه إلا ثلاثة. Tidak ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum yaitu orang yang betul-betul mempunyai madhab yang mana madhabnya itu diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Mereka beribadah sesuai dengan tuntunannya, kemudian berfatwa sesuai dengan fatwa yang difatwakannya. Illa thalathah, kecuali 3 saja. Thalathah itu apa? Abdullah bin Mas'ud fil Iraq, Abdullah bin Abbas fi Makkah, wa Zaid bin Thabit fi Madinah. 3 itu saja. Dan dari 3 madhab para sahabat itu kita pahami di sanalah berkembang dari 3 madhab itu mempunyai banyak murid, kemudian dari murid-muridnya itu muncullah madhab-madhab yang sekarang ini. Begitu kan Ibu kan? Iya. Dan kita juga telah membahas di masa tabi'in, fikih di masa tabi'in, siapa saja tokoh-tokohnya. Demikian juga kita sudah membahas tentang 4 madhab yang kita kenal sekarang. Dari imam-imamnya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.
rahimahullahu taala, dan kita juga membahas juga perkembangan mazhabnya masing-masing, ulama-ulamanya, kitab-kitabnya. Dan sebenarnya kita ingin selanjutnya membahas mazhab-mazhab fikih yang telah punah, ditakdirkan oleh Allah punah, betul-betul sudah tidak ada. Kalau dikatakan misalkan ini orang yang bermadhab ini sudah tidak ada zaman sekarang, sama sekali tidak ada. Dan bahkan dari beberapa madhab ini ada yang usia madhabnya itu sangat singkat sekali. Di abad-abad awal keislaman itu sudah betul-betul punah, tidak ada pengikutnya lagi. Nah, ada yang di abad 3 Hijriah, ada yang di abad 4 Hijriah itu sudah tidak ada pengikutnya lagi, ada seperti itu. Namun tetap para ulama mengakui mereka tetap sebagai pemilik madhab, sebagai imam madhab, meskipun madhabnya itu sudah tidak eksis lagi, sudah punah. Tapi mereka tetap diakui keilmuannya dan pendapat-pendapatnya masih mudawwan, pendapat-pendapatnya masih terekam di kitab-kitab para ulama, meskipun terkadang itu terpencar-pencar, karena tidak ada Allah tidak mentakdirkan ada yang berkhidmah betul-betul kepada madhabnya seperti 4 madhab yang ada. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Insya Allah ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nampaknya tidak ada pertanyaan, Ibu ya? Ustaz, pekan depan masih masuk. Pekan depan tanggal berapa, Om? Tanggal 4. Tanggal 4 belum Ramadan kan, Om ya? Belum. Insya Allah, oh iya, saya ingatkan. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Sejak saya jadi ingat. Insya Allah untuk pekan depan, kalau masih tanggal 4, insya Allah kita masih masuk tanggal 4 itu. Ramadan kan kurang perkiraan, kalau nggak tanggal 11, tanggal 12, Om ya? Iya. Nah, jadi mungkin pekan depan itu adalah pertemuan kita sebelum Ramadan, Om ya? Terakhir sebelum Ramadan. Pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Adapun misalkan nanti apakah nanti Ramadannya tanggal 11 atau tanggal 12, tetap itu nanti tanggal 11-nya kita libur, gitu Ibu ya. Karena pasti itu sudah pasti, mau nggak mau itu pasti sudah sholat tarawih, Om. Tanggal 11 itu pasti sudah sholat tarawih. Mau puasanya tanggal 11 atau tanggal 12, pasti malam Selasanya itu pasti sudah sholat tarawih. Sudah tarawih. Nah, jadi kita tinggal satu pertemuan lagi, insya Allah pekan depan. Untuk pada bulan Ramadan bagaimana? Insya Allah di bulan Ramadan seperti saya sampaikan di awal tadi, insya Allah kita untuk belajar malam seperti ini libur, betul-betul libur total. Insya Allah selama bulan Ramadan, dan insya Allah akan kita mulai lagi di bulan Syawal nanti, insya Allah di tanggal 22, insya Allah mas sekalian. Tanggal 22 April maksud saya, bukan 22 Syawal, tapi 22 April. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Dan selama Ramadan bagaimana? Selama Ramadan, insya Allah kita gantikan dengan kegiatan yang lain seperti kita sampaikan di awal tadi. Jadi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi sekitar jam 5:30, insya Allah kita ada kajian. Dan insya Allah nanti akan kita share BC-nya. Tinggal nanti tidak ada pendaftaran, tinggal masuk saja ke grupnya untuk info setiap kali belajar. Nanti di hari Senin insya Allah akan kita isi dengan tadabbur Al-Quran. Untuk hari Senin itu jadwalnya tadabbur surat Luqman. Kita pilih surat Luqman karena memang kandungan di dalamnya itu sangat penting untuk kita, jadi betul-betul pegangan hidup kita. Kemudian di hari Selasa, insya Allah kita akan ada kajian tematik seputar Ramadan. Kemudian di hari Rabu pagi itu ada tadabbur surat-surat pendek. Dan di hari Kamisnya baru fikih. Di hari Kamisnya fikihnya insya Allah kita akan membahas fikih-fikih yang ringan, insya Allah. Ada fikih sholat tarawih, kemudian fikih zakat fitrah dan zakat mal, insya Allah. Kemudian juga ada fikih i'tikaf dan fikih puasa Syawal. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Tapi insya Allah saya yang
Insya Allah saya mengajar di hari Senin dan Kamis saja. Insya Allah saya yang saya ajar itu di hari Senin yaitu tadabbur surat Luqman dan Kamis yang Bisa eh, Erlanda. apa namanya di hari Kamis itu fikihnya. Adapun di hari Selasa dan hari Rabu insya Allah nanti ustadz-ustadz yang lain. Begitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik. Soal akhir Umahat. Ada lagi pertanyaan? Kalau Baik. daurah nahu itu harus daftar kan Ustadz ya? Nah, kalau daurah nahu daftar Om, silahkan daftar Ibu sekalian kalau misalkan ada waktu luang di tanggal 9 10 supaya bisa mengikuti belajar nahwu kita ya intensif nanti insya Allah kita usahakan bisa selesai dalam 2 hari itu satu kitab. Itu dari awal atau enggak sih Ustadz? Ya dari awal lah Om, masa dari akhir Om. Maksudnya itu kitab dasar apa bukan gitu maksudnya? Nah, kita memilih sengaja kitab An-Nahwu Shaghir karena ini kita lihat adalah kitab nahwu paling dasar Om. Eh, tipis sekali. Kalau misalkan matannya saja itu hanya 24 halaman kurang lebih. Tipis. Dan kita mungkin kebanyakan mungkin di pesantren-pesantren atau bahkan di tempat-tempat banyak tempat belajar itu yaitu biasanya kitab yang paling pertama kali dipelajari adalah matan Al-Ajrumiyah. Tapi kita melihat di matan Al-Ajrumiyah itu kalau misalkan untuk orang pemula atau orang awam itu masih banyak kesulitan lah, banyak kendala. Makanya kita memilih kitab yang lebih ringan lagi yaitu An-Nahwu Shaghir. Ini lebih ringan dari Al-Ajurumiyah. Begitu Bu ya. Allah jami. Ya, Ustadz. Nampaknya kita cukupkan Umahat. Bagaimana? Nah, Ya Ustaz. semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Jika di antara kita, semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan salehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan salehah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzu bika min inartis sibyan was-sufaha. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya di sisa bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang betul-betul siap secara zahir maupun batin sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan dalam.
Amin. Semoga Allah selalu menolong, melindungi, dan memberikan kekuatan pada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi sulit terdesak dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu melindungi mereka, menolong mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka, baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah selalu memberikan kecukupan dalam setiap kebutuhan mereka. Semoga Allah selalu menyatukan hati mereka, menyatukan barisan mereka sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan menerima para syuhada dan semua umat muslim yang telah gugur meninggal di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan pada korban luka-luka di sana. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, menjadi pelindung, penolong, dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin Terima kasih.